billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayal musyahidun al-kiram, ayal mustami'un al-kiram. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan bahasa Arab dalam hubungannya dengan Al-Quran, atau kemuliaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini perlu kita fahami supaya kita benar-benar yakin bahwa betapa pentingnya bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Quran, yang nantinya orang yang masuk surga itu mereka akan berbicara dan berdialog, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Ini sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih bahasa Arab, bahasanya orang Arab, tentunya bahasa yang fasih. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran secara global, ya, secara keseluruhan di dalam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami menurunkannya, ya, di dalam Lailatul Qadar, di dalam malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali dalam ayat surah Al-Qadr ini, ayat yang pertama, kami telah menurunkannya. Nyanya ini kembali ke mana? Di dalam kaidah yang harus diketahui oleh para mufassir, maka ini termasuk hal yang harus diketahui. Di mana ketika ada dhamir atau ada kata ganti, yang mana kata ganti itu sudah bisa dipastikan bahwa nya di sini kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya kami menurunkannya, artinya menurunkan Al-Quranul Karim fi Lailatul Qadr, dalam malam kemuliaan. Tentunya Al-Quranul Karim yang berupa bahasa Arab itu termasuk mulia juga, karena dia menyatu dalam Al-Quran ini, ya, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa orang Arab, tentunya bahasa yang paling fasih. Al-Quranul Karim berbahasa Arab, dan bahasa Arabnya adalah bahasa yang fasih. Fasih itu artinya, ya, pilihan yang sangat tinggi mutunya, nilainya dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya di dunia. Ini sebagaimana kata para ulama, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Qur'anul Karim. Bukan bahasa Arab yang pasaran, ya, tetapi menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab yang fasih. Yang di dalamnya ada tata bahasa, ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ada balaghah, ada fasahah, dan yang lainnya, ya, ada sastra, ada kefasihan di dalam mengucapkannya. Dan dari satu kata ke kata yang lain terkadang ada sinonim, tetapi masing-masing memiliki makna yang mendalam dan ada perbedaan di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Qur'an, di mana ada beberapa ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Seperti misalnya di dalam surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Alif lam ra. Itu adalah, atau ini dimaknai ini biasanya zalika atau tilka, ya. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata.
kami menurunkannya ya berupa Qur'anan ya menjadi Al-Qur'an berupa Qur'an Arabian yang berbahasa Arab. La'allakum taqilun. Ada kata Qur'anan Arabian. Quran yang berbahasa Arab. Di dalam ayat yang lain misalnya dalam surah Thaha, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Ada kata Qur'anan Arabiyyan. Begitu pula misalnya di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj. Al-Qur'an yang berbahasa Arab ya, yang tidak memiliki ya kebengkokan. Kemudian juga di dalam surah Fussilat ya hampir sama. Kemudian di dalam surah Az-Zuhruf, di dalam ya surah Asy-Syura ya hampir semuanya Allah ungkapkan dengan ya Qur'anan Arabiyya, Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Juga ada di dalam ayat-ayat yang lain yang Allah tampilkan ya, Allah sajikan dengan kata bilisanin Arabi, dengan lisannya orang Arab ya. Artinya nama lain dari bahasa Arab adalah lisan Arab. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, misalnya walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaih a'jamiyyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ya, ada kata lisanun arabi ya, lisannya orang Arab. Maksudnya adalah bahasa Arab. Sebagaimana di dua ayat yang lainnya ya, dan kemudian kadang Allah ungkapkan dengan kata yang lain ya, dengan kata yang lain. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan hukum Arabi, ya, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan, ya. Ini hukum yang berbahasa Arab. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan betapa mulianya bahasa Arab ini. Sehingga kita perlu ya mendalami bahasa Arab. Kita perlu mempelajari bahasa Arab. Karena bagaimana mungkin kita mengetahui isi dan memahami makna-makna ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita, yang kita baca ya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Maka kita harus berusaha untuk mengetahui bahasa Arab ini. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an ya yang diberkahi. Artinya mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an ya, mentafsirkan Al-Qur'an ya dengan mentadabburinya, itu kita bisa mendapatkan keberkahan. Dan akan lebih mudah lagi ketika kita menguasai bahasa Arab, memahami bahasa Arab yang fasih, yaitu bahasa Al-Qur'an ini ya, sehingga memudahkan kita untuk banyak mengambil disiplin ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada ya lebih dari 200.000 disiplin ilmu. Ini adalah hikmah, ini adalah sebuah pelajaran yang besar bagi kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang ulama bernama Al-Farra mengatakan, wajadna lil lughati fadlan ala lughah jami'il umam. Kita menemukan bahasa Arab itu ya ada keutamaan dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, dibanding bahasa yang lain. Ya, karena ini sebuah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kekhususan dari bahasa Arab ini di dalam Al-Qur'an itu ada al-ijaz ya. Bagaimana Al-Qur'an itu menampilkan dengan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang penuh makna ya, kalimat-kalimat yang isinya itu sangat mendalam ditampilkan dengan singkat, tetapi itu bisa mencakup ya masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu berbagai macam ya lembaga
berbagai macam yayasan ya mendorong kita, dan para asatidz serta ulama kita ya senantiasa menyampaikan ya pengajiannya, pelajarannya itu langsung ya merujuk kepada kitab Al-Qur'an, kitab sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab para ulama yang semuanya itu berbahasa Arab ya. Bahasa Arabnya adalah bahasa Arab fusha yang paling fasih. Maka kita sebagai penerus ya, sebagai generasi meneruskan perjuangan para ulama kita, para asatidz kita yang mereka memahami bahasa Arab, maka tentunya kita harus berusaha agar juga memiliki kemampuan untuk memahami Al-Qur'anul Karim, dan itu melalui bahasa Arab. Ya, belajarlah, jangan sampai jemu, jangan sampai bosan untuk mempelajari bahasa Arab ini, karena ini adalah bagian dari kehidupan. Bahasa Arab itu juz'un minad din, bagian dari agama ini. Maka dari itu, insya Allah ketika kita terus meningkatkan diri dalam memahami bahasa Arab, yang nantinya insya Allah kita juga akan bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, dan pusaka peninggalan para ulama kita dengan bahasa Arab. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang banyak, mendapatkan ilmu yang mendalam, dan juga pemahaman yang hakiki insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.